Jika Anda bertanya, Pak Paulus, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saya harus mohon maaf, saya tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Jika Anda bertanya, Pak, seandainya suami saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan kami tidak bisa mendapatkan income, lalu bagaimana nasib masa depan anak saya? Saya juga tidak tahu. Saat Anda mulai memikirkan dan menyemaskan masa depan, dan saudara bertanya, jika nanti tidak ada terobosan, pertolongan, mujizat daripada Tuhan, lalu bagaimana hidup pernikahan saya? Saya juga tidak tahu. Saudara-saudara, dalam situasi sulit, dalam situasi kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, pikiran kita mudah menjadi negatif dengan kenyataan. Itu yang saya sebut dengan Anda mulai menjadi pribadi yang pesimistis. Kalau itu dibiarkan agak lama, Anda bisa mencapai titik stres dan depresi. Dan kalau itu terus dibiarkan dan tidak ada sebuah kiat untuk mengganti lensa kehidupan Anda, bisa-bisa Anda mengalami apa yang disebut dengan mental distortion. Apa itu mental distortion? Anda melihat segalanya dengan kacamata yang negatif. Ciri-cirinya apa? Anda tidak yakin dengan segala sesuatu. Anda mulai meragukan kebenaran. Anda memberikan komentar yang negatif terhadap kenyataan yang positif. Anda tidak bisa menyenangi dan puas dengan apa yang terjadi. Anda sulit bersyukur kepada Tuhan. Dan kemungkinan Anda tidak bisa berdoa. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Karena kalau itu dibiarkan, depresi, kecewa, ditambah dengan kecewa, ditambah dengan kecewa, Anda akan mengalami apa yang namanya putus asa. Dan orang yang putus asa adalah orang yang paling berbahaya di dunia ini. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengatakan, kenapa ada orang yang naik tower Telkomsel kemudian menjatuhkan diri? Putus asa. Kenapa ada suami yang membakar istrinya? Putus asa. Kenapa ada hamba Tuhan bunuh diri? Putus asa. Jadi keputusasaan adalah ujung dari kekecewaan. Kekecewaan muncul karena Anda tidak mampu mengganti lensa kehidupan Anda dengan lensa yang positif. Lalu bagaimana kita harus bertindak dalam situasi seperti itu? Saudara-saudara, belajarlah menerjemahkan kenyataan dengan lensa positif. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kerjanya? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Lalu, gunakan ayat ini. Gunakan ayat ini untuk menerjemahkan kenyataan yang sedang saudara hadapi. Contoh, saudara sedang kekurangan. Saudara sedang diizinkan menghadapi kesulitan. Suami baru kena PHK dan kehilangan pekerjaan. Mau apa? Ini kenyataan yang sedang kita hadapi. Mau apa? Mau marah dengan keadaan tidak memperbaiki. Mau marah dengan perusahaan tidak akan mengubahkan. Mau marah dengan diri sendiri, Anda bisa sakit hati. Lalu mau apa? Terjemahkan kenyataan itu dengan kebenaran firman Tuhan dan mengatakan, kita tahu sekarang, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Wow, artinya Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Karena apa? Di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Untuk kebaikan. Kebaikan seperti apa? Saya tidak tahu. Yang jelas, Allah itu maha baik. Tidak mungkin ada anak yang minta roti dan dikasih ular berbisa. Itu janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk memberikan kebaikan bagi kita. Kapan kita melihat kebaikan, kita tidak tahu.
Kapan kebaikan ini boleh kita rasakan, kita tidak tahu. Yang jelas, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sama dengan yang dikatakan oleh Yakobus. Saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu sedang menghadapi berbagai macam pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Untuk memurnikan imanmu. Kesulitan, pencobaan, persoalan, pergumulan, tantangan, halangan, semua diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karaktermu, untuk menguatkan imanmu, untuk memenuhi pikiranmu dengan hikmat ilahi, sehingga di kemudian hari Anda tidak perlu mengeluh, karena semua yang Anda hadapi bisa diselesaikan dengan hikmat itu. Maka anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini, saya punya tantangan, saudara punya tantangan. Saya punya pergumulan, saudara juga punya pergumulan. Saya punya persoalan, saudara punya persoalan. Masing-masing kita sedang menghadapi persoalan. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi? Gunakan kebenaran firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Amin. Allah tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Haleluya. Kalau Dia mengizinkan kau menghadapi pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar. Puji Tuhan, dan itu akan digenapi. Your problem is temporary. Saudaraku, masalahmu sifatnya sementara. Sebentar lagi ada cara Tuhan untuk menolong Anda. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Selamat menjalani tantangan, selamat menghadapi pergumulan. Nikmatilah kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan jangan gunakan lensa yang negatif, tapi sebaliknya gunakan lensa positif, lensa kebenaran firman untuk menerjemahkan kenyataan. God bless you.